Izinkan kami membaca sambutan Bapak Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara pada sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Asahan. Begitu juga kami menyampaikan salam beliau dan permohonan maaf beliau karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini karena ada agenda sosialisasi tahapan pilkada oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, sekaligus juga peluncuran logo dan jingle. Di Medan, beliau mewakili Bapak PJ Gubernur karena Bapak PJ Gubernur sedang di luar kota. Makanya pada hari ini kami ditugaskan untuk bersama-sama hadir dengan kita dan mewakili beliau, dan kami hanturkan juga permohonan maaf dan salam dari beliau. Kami bacakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh komisioner. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, juga diwakili oleh komisioner. Yang terhormat seluruh para peserta dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Sesuai dengan yang dilaporkan kepada kami, itu kita ini terdiri dari partai politik yang ada di Kabupaten Asahan, juga ormas, juga tokoh-tokoh masyarakat atau etnis yang ada di Kabupaten Asahan, dan kami sangat berterima kasih atas kebersediaan Bapak Ibu sekalian dalam undangan kami. Mengawali sambutan ini, marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan untuk dapat berkumpul bersama menghadiri acara sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024 pada hari ini. Dalam kesempatan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan yang telah bersedia memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024 pada hari ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tahun 2024 adalah tahun politik yang sangat penting karena pada tahun ini diselenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang telah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari yang lalu, serta dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Asahan dan penyelenggara serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga pelaksanaan pemilihan umum yang lalu berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan dan telah memasuki tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga perlu perhatian dan kerjasama kembali semua pihak agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, serta penuh dengan kegembiraan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa pada tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini seperti yang kami sampaikan tadi, membutuhkan kembali kerjasama dan perhatian kita semua, dan kami yakin Bapak Ibu sekalian dari partai politik, dari ormas, tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi agen-agen yang positif di tengah-tengah masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaannya. Salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak adalah tingkat partisipasi pemilih. Harapan kami, kesuksesan pencapaian target partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2024 akan lebih tinggi
sesuai dengan informasi mungkin kalau nanti salah mungkin bisa dikoreksi oleh KPU untuk tingkat partisipasi kita pada pemilihan kemarin itu mencapai kurang lebih 76% ya Pak ya. Nah, kurang lebih 76%. Kalau untuk pilkada ini kami berharap tingkat partisipasi itu bisa melebihi 76%. Bisa 80, 85 bahkan 90% bagus sekali. Kenapa? Karena tingginya tingkat partisipasi tersebut menunjukkan ataupun menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya dan legalitas ataupun bukan legalitas, tingkat menggunakan hak dan kewajibannya juga tinggi, dan itu yang kita harapkan. Indikator selanjutnya yakni situasi yang aman dan kondusif menjelang, selama, dan pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Untuk itu, kita semua perlu mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 mulai dari tahap pelaksanaan hingga pemungutan suara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terutama dalam kehidupan berdemokrasi serta isu-isu sosial politik yang berkembang. Selain itu, saya juga berharap agar kegiatan ini dijadikan sebagai media pendidikan politik di era digitalisasi. Kami berharap juga Bapak Ibu sekalian telah hadir narasumber dari Kesbangpol, dari KPU, Bawaslu, hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal perlu didiskusikan, hal-hal perlu yang mungkin kurang dipahami. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mendiskusikannya pada hari ini, dan kami berharap juga Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa menjadi penyambung informasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita sekalian. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pemilihan kepala daerah selain sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara konstitusional juga memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak politiknya. Untuk itu, kepada peserta kami harapkan agar satu, memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih. Ini sangat penting. Jangan nanti kita yang sudah ikut sosialisasi, nama kita pun tidak terdaftar dalam DPT. Harus kita pastikan kita terdaftar. Setelah terdaftar, laksanakan hak untuk bisa memilih pada hari yang telah ditetapkan 27 November datang ke TPS. Kedua, agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari hoax, ujaran kebencian, politik identitas, dan sara, sehingga suasana aman dan kondusif dapat terpelihara dengan baik. Mungkin ini juga di era digitalisasi pada hari ini tantangan yang sangat berat untuk kita semua. Kami berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian dalam hal secara tidak sengaja memang ataupun secara tiba-tiba ada informasi, ada hoax atau ujaran kebencian yang mampir ke HP kita atau ke media sosial kita. Biarlah hal tersebut tinggal di media sosial kita. Janganlah kita menyebarkan atau ikut berperan serta untuk memperkeruh situasi dan kondisi. Karena apa? Daerah ini adalah daerah kita. Janganlah gara-gara kontestasi yang 5 tahun sekali hubungan persaudaraan, kekerabatan di antara kita menjadi tidak kondusif. Nah, tapi kami berharap namanya pesta demokrasi benar-benar kita tunjukkan bagaimana orang berpesta itu adalah dengan riang gembira. 3, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengandung sara. Mari kita bersama-sama mencari kebenarannya dan tidak terpengaruh terkait dengan isu-isu yang memecah belah. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi Pilkada serentak kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat guna bagi kita semua, serta mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, dengan seizin Bapak Ibu sekalian, mengharapkan bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa,
acara sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Asahan saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menolong kita. Sekian dan terima kasih. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Ardan Nur MM, ditandatangani. Terima kasih.